Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shabbat Shalom bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Shabbat Shalom bagi saudara-saudara juga yang ada di Zoom dan juga yang ada di live streaming YouTube. Puji Bapak Yahweh, kita boleh berkumpul saudara di hari yang kudus ini, hari yang hari perhentian di mana Tuhan memerintahkan kita untuk kita berhenti dari segala pekerjaan dan kita menguduskannya, dan kita mau datang di hadirat Tuhan, ya, menyembah Dia. Saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan ada di tengah kita. Amin. Dan kalau Tuhan hadir di tengah kita, saudara, pasti ada sesuatu perkara yang dahsyat yang akan terjadi. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita hadir di tengah kita dan melakukan perkara-perkara dahsyat. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, saya harus tetap menyatakan tentang Sabat ini karena ini adalah fondasi bagi kita semua. Jadi karena kita juga masih termasuk baru, saudara, ya, melakukannya. Jadi kita harus memasuki hari perhentian ini dengan satu pengertian yang benar, Bapak Ibu. Jangan sampai kita melakukan hari perhentian tanpa pengertian yang benar. Tapi kita harus melakukannya dengan pengertian yang benar. Karena ini adalah perintah dari Bapak Yahweh. Amin. Ini bukan adat istiadat tradisi buatan manusia, tapi ini adalah perintah Elohim. Haleluya. Oke, kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya. Mengapa kita harus, saudara, menguduskan Sabat perhentian ini? Mari membuka di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu juga yang di Zoom, di YouTube boleh melihat di screen-nya, ya, ada ayat di situ. Saudara bisa lihat yang versi Indonesia Literal Translation 3. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Sama-sama kita akan baca dengan suara yang dapat didengar, saudara, ya. 3, 2, 1. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Adonai Yeshua HaMashiach, ada satu perintah di dalam firman Elohim dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 11 sampai 11. Ingatlah hari Sabat untuk apa? Menguduskannya. Kenapa Tuhan bilang ingatlah dan untuk menguduskan hari Sabat? Ada yang tahu kenapa Tuhan katakan ingatlah? Ini perintah, betul? Kenapa Tuhan suruh ingat, saudara? Karena manusia suka lupa. Dan kadang bukan hanya suka lupa, sering melupakannya. Atau pura-pura tidak tahu. Atau sudah tahu tapi mengabaikannya, saudara. Makanya ada perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena apa, saudara? Dikatakan 6 hari Bapak Yahweh bekerja, saudara, ya, menciptakan langit dan bumi. Lalu pada hari yang ke-7 dikatakan Dia beristirahat. Tidak cukup hanya Dia beristirahat, dikatakan apa? Yahweh memberkati apa? Hari Sabat. Nah, berarti kalau saudara datang, saudara beribadah di hadirat Tuhan di dalam Sabat perhentian, diberkati nggak sama Tuhan? Diberkati, saudara. Berkat itu jangan hanya berbicara soal uang, materi. Tapi saudara diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, betul? Kalau di luar sana banyak orang yang tidak menguduskan Sabat, kaya raya, saudara, tapi mereka sakit-sakitan. Ada juga yang banyak uang, ada juga yang
terlibat hukum dan lain sebagainya. Tetapi orang yang mengadakan perhentian hari Sabat, hari ketujuh, Tuhan memberkati dan menguduskannya. Nah, ini dua hal poin yang penting di dalam hari Sabat, saudara. Di hari ketujuh itu Tuhan memberkati lalu menguduskan. Jadi orang, saudara, kalau tidak pernah mengadakan perhentian hari ketujuh, hari Sabat, dia mungkin bisa saja diberkati secara materi, tetapi dia tidak bisa saudara? Dikuduskan oleh Tuhan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, ya, hari ketujuh adalah hari perhentian, saudara. Dan di hari ketujuh itulah Tuhan memberkati dan menguduskan. Bukankah kita mau juga diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan? Ya harus melakukan hari Sabat perhentian. Kita bersyukur, saudara, ada di perhentian hari ketujuh, dan saya merasakan ketika mulai melaksanakan Sabat ini, hati saya lebih damai, saudara ya. Saudara juga pasti rasakan, betul? Walaupun ada gangguan, ada ya tawaran-tawaran pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin saudara alami, saudara rasakan. Tapi waktu kita menguduskan dan mengingat hari Sabat, hari ketujuh, Tuhan berkata dia akan berkati dan dia akan kuduskan. Nah, bagaimana kita mau dikuduskan, Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah menguduskan hari ketujuh? Ya. Jadi ini adalah satu perintah, betul? Siapa yang perintahkan untuk ingat dan menguduskan hari Sabat, saudara? Ya, Tuhan yang perintahkan. Bukan manusia, bukan Musa. Betul? Ini adalah perintah, saudara, oleh Tuhan kepada melalui Musa kepada setiap bangsa Israel dan juga kita semua yang ada hari ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan mengingat. Ya, lawannya ingat apa, saudara? Lupa. Oke, kita akan lihat apa maksudnya mengingat. Saudara lihat ini ya. Mengingat, di situ saya akan kasih beberapa pengertian. Yang pertama, saudara, di dalam kamus kitab suci, ya, ini kalau saudara lihat di sini, ini bahasa aslinya ya. Mengingat itu yang pertama pengertiannya menandai sehingga dapat dikenal sebagai umat Elohim. Jadi mengingat itu menandai, kayak saudara misalnya ibu-ibu yang mau belanja, dia tanda kalau dia masuk supermarket, ini sudah dibeli, checklist ya, 1, 2, 3, ini sudah. Itu namanya menandai. Amin, saudara. Nah, kenapa harus ditandai, saudara? Mengingat itu pengertiannya salah satu menandai, supaya saudara jangan sampai kita lupa. Nah, coba lihat dulu satu ayat di dalam Keluaran 31 ayat 13. Kenapa, saudara, Tuhan mau kita ingat? Kenapa Tuhan mau kita menandai hari perhentian itu? Keluaran 31 ayat 13, sama-sama kita baca ya. Bapak Ibu juga yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, saudara baca sama-sama ayat ini dengan suara yang dapat didengar. Keluaran 31 ayat 13. 3, 2, 1. Dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabatku. Sebab itu, itulah tanda antara aku dan kamu bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa aku Yahweh menguduskanmu. Jadi saudara, mengingat itu artinya sebagai tanda. Jadi sabat itu adalah tanda perjanjian antara kita dengan Yahweh, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya generasi-generasi kita akan mengetahui dialah Yahweh yang menguduskan kita. Nah, sekarang saya dapat satu pengertian. Kenapa nama Yahweh itu sampai dilupakan oleh bangsa Israel dan orang di seluruh dunia, saudara? Berdasarkan ayat ini apa? Apa yang menyebabkan bangsa Israel lupa nama Tuhan? Ya,
Ya, karena mereka melupakan sabat perhentian. Karena sabat perhentian ini adalah tanda. Bayangkan Tuhan bilang, ini adalah tanda antara aku dan kamu. Jadi ini adalah satu covenant, perjanjian antara kita dengan Yahweh. Kalau kita menguduskan hari perhentian, maka di dalam Ibrani 4 dikatakan, kita akan masuk di hari perhentian yang Tuhan telah sediakan. Tapi jika tidak, saudara, maka Tuhan bersumpah dalam murkanya, mereka tidak akan masuk ke sana. Jadi sabat ini adalah tanda. Tanda orang yang mengenal Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi kalau saudara berkata saudara mengenal Yahweh, mengenal Yeshua HaMashiach, tidak melakukan sabat, itu nol besar. Karena sabat itu adalah tanda perjanjian antara kita umat Tuhan dengan Yahweh. Amin. Saudara mengerti tentang tanda ini? Ya, jadi pengertian pertama tentang mengingat itu adalah menandai sehingga dapat dikenal sebagai umat Elohim. Dari mana orang bisa tahu saudara adalah penyembah Bapa Yahweh? Apa karena hanya pakai atribut seperti ini? Salah satunya adalah menguduskan hari Sabat perhentian. Jadi kalau kita menguduskan hari Sabat, itu artinya kita sedang mengingat, kita sedang menandai, kita sedang berpegang kepada janji atau perjanjian kita dengan Yahweh, bahwa kitalah umat Elohim yang dikuduskan. Saya mau bilang saudara, kita tidak akan pernah bisa dikuduskan oleh Tuhan kalau tidak melakukan sabat perhentian. Ini perkara yang serius. Karena Tuhan bilang begini Bapak Ibu, kuduslah kamu sebab aku di ayat lain dikatakan begini, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Orang berpikir, oh kekudusan itu hanya jangan berzina, jangan berbohong, jangan melakukan ini. Kekudusan salah satunya adalah apa saudara? Memelihara hari Sabat. Nanti saya akan bukakan di bagian akhir. Nah, karena ada kaitan antara mengingat dan menguduskan. Jadi saudara, tanda orang mengenal Elohim adalah mereka itu melakukan sabat perhentian. Amin saudara. Karena itu adalah perjanjian. Dan ketika kita memelihara sabat, maka Tuhan akan menguduskan saudara semua. Hari ini kita datang di hadirat Tuhan, membawa hidup kita seperti lagu tadi, sebagai persembahan. Untuk apa saudara? Supaya kita terus dikuduskan. Di dalam hari perhentian ini supaya Tuhan menguduskan kita, agar kita layak menjadi mempelai. Amin. Nah, jadi ini yang pertama saudara, arti dari mengingat. Lalu kita lihat yang kedua, slide yang kedua, yang berikut ya. Apa yang dimaksud dengan mengingat? Coba lihat Ulangan pasal 5 ayat 15. Apa maksudnya mengingat ya? Ulangan 5 ayat 15, sama-sama kita baca dengan suara yang keras saudara ya. 3, 2, 1. Dan engkau harus ingat bahwa dahulu engkau adalah budak di tanah Mesir, tetapi Yahweh Elohimu telah mengeluarkan engkau dari sana dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Yahweh Elohimu memerintahkan engkau untuk memelihara hari Sabat. Nah, pengertian yang kedua saudara tentang mengingat itu menyebutkan. Sama-sama katakan, menyebutkan. Kenapa kita harus menyebutkan? Kenapa kita harus menyampaikan tentang Sabat? Harus sebut supaya orang ingat, betul nggak? Kalau saya nggak ulang-ulang bicara, saudara, mungkin ada yang lupa. Dan kita lupa kenapa kita ada di tempat ini. Nah, saudara, di dalam Ulangan 5 ayat 15, Tuhan katakan apa? Engkau harus ingat. Makanya harus disebutkan supaya orang ingat. Dan Tuhan katakan engkau harus ingat
bahwa dulu engkau adalah budak, saudara. Bangsa Israel ini budak di tanah Mesir. Dan Tuhan mengeluarkan mereka dari sana dengan lengan yang teracung. Artinya, Tuhan keluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir itu dengan amarah yang luar biasa kepada bangsa Mesir, dilahap dengan tulah. Tidak cukup sampai di situ. Seluruh tentara Firaun itu mati semua, saudara, di Laut Merah, ya. Nah, saudara, jadi Sabat itu adalah suatu perintah kepada saudara dan saya yang harus kita sebutkan atau sampaikan agar umat Elohim memeliharanya. Jadi ini harus terus disampaikan. Kalau ada orang yang tidak mengerti, tanggung jawab kita harus menyampaikannya. Coba berapa banyak yang mau menyampaikan kebenaran ini bagi orang-orang yang belum mengerti? Semua mau? Amin. Supaya apa? Supaya orang jangan lupa. Inilah makna kedua dari mengingat. Jadi kalau yang pertama tadi mengingat itu menandai, ya, karena itu adalah satu perjanjian. Yang kedua harus menyebutkan. Tentunya kita harus memberitahukan atau menyampaikan tentang Sabat ini kepada setiap orang, supaya mereka jangan lupa, saudara. Jadi tanggung jawab siapa untuk memberitakan Sabat? Kita. Terlepas kalau orang bilang, oh saya Sabat sudah selesai Pak, kan Torah sudah disempurnakan, sudah digenapi. Ini adalah perintah Tuhan. Kalau Taurat itu sudah disempurnakan dan tidak perlu lagi, maka tentu tidak akan ditulis di dalam Ibrani pasal 4. Betul? Tetapi karena Torah itu disempurnakan melalui Yesus Masiah, dan kita melakukan hari perhentian Sabat ini untuk kita menghormati kekudusan hadirat Tuhan. Makanya harus kita peringati, harus kita lakukan, harus kita sebutkan Bapak Ibu, supaya orang jangan lupa. Oke. Dengan cepat saja, pengertian yang kedua tadi adalah menyebutkan. Jadi ini harus kita sebutkan ulang-ulang. Kalau ada yang mau percaya, ya puji Bapak Yahweh. Nggak ada yang mau percaya, tidak masalah. Tanggung jawab saudara adalah memberitakan, bukan untuk membuat orang dipaksa untuk percaya apa yang saudara sampaikan. Betul? Tetapi tugas kita adalah memberitakan. Sama-sama katakan, saya mau memberitakan tentang Sabat perhentian. Ini jangan hanya sekedar bicara, ya. Harus sampaikan, karena banyak orang yang selalu bertanya. Ya, kayak Pak Doni suka ketemu orang kan bicara. Jadi kalau mereka tanya, ya kita harus katakan bahwa ini perjanjian, ini perintah, ini harus kita lakukan. Kalau saudara mau diberkati, saudara mau dikuduskan oleh Tuhan, maka lakukan Sabat. Amin. Itu tanda bahwa itu orang-orang yang dikuduskan atau umat Elohim yang menyembah Bapa Yahweh. Jadi harus menyebutkan, harus menyampaikan perintah Sabat perhentian ini. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan penting? Karena di dalam Ibrani 4 itu sangat jelas. Kalau orang tidak masuk perhentian, mengeraskan hati saudara, Tuhan bersumpah dalam murkanya, dia tidak akan masuk ke hari perhentian yang Tuhan sediakan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Mau masuk ke sana? Haleluya. Harus pelihara Sabat. Mau dikuduskan? Harus pelihara Sabat. Saudara mau juga diberkati Tuhan? Pelihara Sabat. Karena berkat itu juga bukan hanya berbicara secara materi. Saudara bisa sehat, saudara bisa dapat hikmat dari Tuhan, saudara punya damai sejahtera, sukacita. Itu berkat dari Tuhan. Amin. Setelah kita pulang dari ibadah, setelah saudara melakukan Sabat, saya percaya pasti saudara ada sukacita dan damai sejahtera. Coba saudara hari perhentian ada di tempat lain. Ketika saudara kenal kebenaran, pasti rasanya gelisah, betul? Aduh, tidak melakukan perhentian. Nah, siapa yang mau diberkati dan dikuduskan Tuhan? Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di YouTube mau diberkati, mau dikuduskan oleh Tuhan? Mari, ingat hari Sabat, ya. Ingat berarti tandai. Yang kedua, ingat berarti
disampaikan atau disebutkan. Lalu yang ketiga, slide berikut. Bukan poin ketiga ya, tapi di slide berikut kita lihat. Nah, saudara, Sabat, kalau kita baca tadi ya, ayatnya di dalam Ulangan 5 ayat 15. Sabat itu adalah peringatan bagi kita agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Tadi bangsa Israel Tuhan bawa keluar dari perbudakan di mana, saudara? Mesir. Kenapa Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir? Nah, saudara ingat kisah ini. Waktu Tuhan suruh Musa mempersembahkan korban di hadapannya, Musa bicara sama Firaun, izinkan kami pergi. Firaun tanya, mau kemana? Kami mau persembahkan korban kepada Elohim kami. Jauh enggak? Pokoknya di tempat yang Tuhan tentukan. Musa bilang, oke. Firaun bilang, boleh. Pergi yang laki-laki saja. Karena Firaun tahu, kalau yang pergi laki-laki, perempuan, anak-anak tinggal, maka mereka akan kembali lagi, betul? Sampai akhirnya Musa bilang, tidak bisa, harus semua pergi mempersembahkan korban. Akhirnya Firaun bilang begini, ya sudah, jangan jauh-jauh ya, dekat-dekat saja. Nah, saudara, apa tujuannya? Karena Mesir itu mau memperbudak Israel. Tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau mau ibadah, suami yang pergi saja, bapak saja yang pergi. Ini budak, saudara. Perbudakan daripada dunia yang harus kita mengerti. Ketika orang beribadah, mau datang menyembah Tuhan, karena ada kepentingan-kepentingan, maka orang selalu bilang, oh, bapak saja yang pergi ibadah. Suami, atau ibunya saja yang pergi, istrinya. Ini seperti Firaun, betul enggak, saudara? Atau boleh pergi, jangan jauh-jauh, jangan lama-lama ya. Nah, 1 jam saja cukup. Ini adalah perbudakan, saudara. Banyak orang yang melakukan Sabat, cepat-cepat ibadah supaya bisa bekerja lagi. Cepat-cepat ibadah, selesai Sabat, lalu akan apa? Pergi jalan-jalan. Saya mau katakan itu adalah perbudakan, saudara. Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka nggak diperbudak lagi, betul nggak? Supaya mereka boleh bebas melaksanakan perhentian Sabat dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Coba kalau mereka di Mesir, bisa nggak lakukannya? Nggak bisa. Kalau mau Sabat sedikit, dapat panggil. Kerja lagi, kerja paksa kan? Saudara lihat bangsa Israel di Mesir, itu diperbudak, dipukul, dihajar, saudara. Namanya juga budak. Tidak punya hak, betul? Jadi Tuhan bawa Israel keluar dari Mesir, supaya mereka bebas dari perbudakan, mereka bebas beribadah. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang, kita sibuk dengan mengejar uang, kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jalan-jalan, itu perbudakan, Bapak Ibu. Tuhan mau bawa kita keluar, masuk ke dalam perhentian supaya apa? Supaya kita jangan diperbudak oleh gambar-gambar ini. Gambar yang pertama, ini diperbudak oleh pekerjaan. Di hari perhentian dia harus bekerja karena tuntutan pekerjaan. Ini perbudakan Mesir. Gambar yang kedua, dia harus mengejar uang. Ini perbudakan secara tidak langsung, orang tidak sadar, inilah Mesir. Lalu yang gambar yang ketiga, orang traveling. Di hari, saudara, perhentian hari ke-7, orang masih memikirkan untuk jalan-jalan. Semua ini mengikat manusia, tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, sama seperti yang Firaun lakukan di Mesir. Amin, saudara. Makanya Tuhan mau membawa kita, saudara, keluar dari semua perbudakan ini, supaya kita bisa mempersembahkan korban di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Coba saudara nyanyi lagu tadi. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Aduh, toko harusnya buka nih, hari ini rame nih. Bisa nggak jadi persembahan, saudara? Saudara berkata, ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Tapi ingat, aduh ada acara keluarga ini, mau kumpul-kumpul. Bisa nggak saudara jadi persembahan? Tak bisa. Semua itu perbudakan Mesir, Bapak Ibu. Maka Tuhan harus membawa Israel keluar dari Mesir.
Kenapa? Supaya bebas dari perbudakan ini. Supaya saudara datang di hadirat Tuhan itu dengan hati yang lapang, hati yang bebas, tanpa hambatan dan tanpa pemikiran-pemikiran. Saudara berpikir ada kerja, ada cari uang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di Sub, yang ada di YouTube, masih tidak punya pikiran hari ini untuk mengejar uang? Masih tidak ada pikiran untuk jalan-jalan? Coba angkat tangan, ada? Semua itu perbudakan. Siapa yang mau diperbudak, saudara? Pasti kita nggak mau tentunya. Amin. Nah, saudara, jadi Sabat adalah peringatan bagi kita agar kita jangan diperbudak oleh dunia lewat mengejar harta, uang, dan segala hal. Agar kita dilepaskan dari keterikatan kita akan dunia, mamon, uang ya, dan kesenangan-kesenangan daging. Karena semua itu adalah perbudakan dunia. Jadi tujuan Bapa Yahweh, saudara, untuk membawa kita melakukan Sabat supaya kita dilepaskan dari ikatan-ikatan dunia. Amin, saudara. Kita perlu uang, kita perlu pekerjaan, kita perlu traveling untuk jalan-jalan sesekali, untuk refreshing. Tapi jangan di hari ke-7, supaya kita dilepaskan dari cinta akan pekerjaan, cinta akan uang, cinta akan jalan-jalan atau kesenangan lain, gadget. Di hari ke-7, saudara, bukan kita tidak boleh pakai gadget, tapi di hari ke-7 pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai untuk urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Amin, saudara. Jadi ini adalah perbudakan, dan tujuan Tuhan membawa kita supaya kita melakukan Sabat, supaya saudara tidak cinta dunia, tidak cinta uang lagi. Orang kalau cinta pekerjaan, cinta akan uang, saudara, mereka itu pikir semua hari sama untuk bekerja. Bahkan sudah sekarat pun di rumah sakit, kadang orang masih memikirkan usahanya. Ada satu cerita, saudara ya, satu kok gitu ya, dia punya banyak uang. Anaknya semua orang-orang kaya, saudara. Tapi mereka itu juga ada punya satu toko yang besar. Nah, ketika kok ini sakit, sudah mau sekarat, saudara, dia panggil. Mana anak-anak saya? Kumpul semua, Asyong, Aguan, semua yang nama-nama Chinese ya. Semua kumpul. Setelah itu sudah kumpul di rumah sakit, dia berpesan, saudara, karena kok ini sudah mau meninggal. Dia kaget, saudara, anaknya lengkap semua. Dia bilang, loh, kenapa lengkap? Emang kenapa, Pak? Loh, kalau semua di sini siapa yang jaga toko? Inilah orang dunia, saudara. Sudah mau meninggal saja masih pikir tokonya. Dia bilang, loh, kalau semua ada di sini, lalu siapa yang jaga toko? Harusnya ada satu orang yang jaga. Ini sudah mau meninggal, saudara. Nah, itulah orang dunia yang terikat dengan perbudakan, saudara, pekerjaan, uang, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Jadi tujuan Tuhan membawa kita untuk kita masuk dalam hari perhentian supaya sudah terbebas dari ikatan dunia. Amin, saudara. Kalau kita mau bebas dari ikatan dunia, kedagingan, hawa nafsu, cinta akan uang, dan lain sebagainya, saudara harus masuk perhentian Sabat supaya kita dilepaskan dari semua ikatan-ikatan ini. Yang setuju katakan amin. Saudara mau dilepaskan dari perbudakan? Masuk hari perhentian, Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Katakan sama-sama, saya mau dilepaskan dari perbudakan Mesir. Saya mau masuk dalam perhentian. Ya, kalau yang ada di Zoom boleh tulis, yang di YouTube boleh tulis kolom komentar. Saya mau dilepaskan dari perbudakan dunia, dan saya mau masuk dalam hari perhentian. Ini orang-orang ini nggak sadar, saudara, yang tadi itu ya, gambar-gambar itu ya, bahwa mereka itu sedang diperbudak oleh dunia. Maka Tuhan harus membawa Israel supaya mereka bebas beribadah bersama Tuhan di padang gurun. Amin. Ini seperti padang gurun bagi kita juga. Orang biasanya Sabtu jalan-jalan, saudara. Sabtu biasanya yang buka usaha rame, saudara. Tapi kita diberikan oleh Tuhan satu hari ini untuk kita bebas menyembah Tuhan.
Berikan satu hari ini, saudara. Dari petang ketemu petang untuk Tuhan kita. Itulah tandanya orang mengingat hari Sabat. Jadi pengertian kedua tadi menyebutkan atau menyampaikan. Oke, kita lanjut. Apa pengertian mengingat? Ya, tentang Sabat ini. Mengingat itu punya pengertian yang berikut. Yang pertama, ingat ya. Pertama apa tadi? Yang pengertian mengingat apa? Menandai, ya. Terus menyebutkan atau menyampaikan. Lalu yang ketiga, membakar dupa. Sudah tahu membakar dupa? Pengertian daripada mengingat, membakar dupa. Ternyata saya lihat di kamusnya. Nah, saudara, kenapa orang membakar dupa? Kalau saudara lihat orang-orang yang penyembah-penyembah berhala itu ya, mereka bakar dupa, mereka sembah kepada sesembahan mereka. Untuk apa? Untuk supaya mereka mengingat Tuhan mereka, betul? Nah, jadi kalau saudara mengingat Sabat, berarti saudara sedang mengingat bahwa hidupmu harus membakar satu korban persembahan kepada Tuhan supaya menyenangkan hati Bapa Yahweh. Coba lihat Imamat 2 ayat 16. Imamat 2 ayat 16, sama-sama kita baca dengan suara yang dapat didengar ya. Imamat pasal 2 ayat 16. 3, 2, 1. Dan haruslah imam membakar persembahan ingat-ingatannya dari biji-bijiannya yang ditumbuk dari minyaknya berikut seluruh kemenyannya. Suatu apa? Persembahan api-apian bagi Yahweh. Nah ini, imam membakar apa? Persembahan apa? Ingat-ingatannya. Itulah membakar dupa. Itulah membakar persembahan api-apian bagi Yahweh, supaya baunya menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita mengingat Sabat, ingat bahwa hidup kita adalah persembahan. Ya, coba saudara lihat di slide berikut. Mengingat Sabat berarti saudara mengingat untuk mempersembahkan korban, persembahan api-apian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam Sabat ada hidup yang kita persembahkan sebagai korban di atas mezbahnya Tuhan. Itulah mengingat. Jadi mengingat itu, saudara datang di dalam ibadah, perhentian Sabat, saudara seperti lagu tadi ya, ku membawa hidupku, inilah persembahan, itulah membakar dupa, saudara. Jadi ketika saudara mengangkat tangan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku, saudara sedang mengingat tentang Sabat. Bahwa di Sabat perhentian itulah saya harus membakar satu korban wangi-wangian yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Itu adalah hidup kita yang kita persembahkan. Makanya kita nggak di luar, saudara. Kita ada di tempat ini. Bapak Ibu yang ada di rumah juga ada di tempat saudara masing-masing, membakar korban persembahan bagi Bapa Yahweh, yaitu hidup yang kita persembahkan bagi Elohim. Coba lihat Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua kita akan baca sama-sama. Inilah membakar dupa, saudara ya, mengingat. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2, 3, 2, 1. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi di dalam melakukan Sabat ini, perhentian, saudara mempersembahkan hidupmu, tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itulah membakar dupa. Ada satu korban yang engkau berikan bagi Tuhan. Saudara, di dalam satu ibadah, saudara mungkin berpikir, Pak, kadang
Ada kan orang-orang yang sukar, maksudnya bukan sukar ke ibadah, agak nggak enak ke ibadah karena mungkin dia nggak punya uang, katanya mau kasih persembahan. Saudara, yang pertama yang saudara harus ingat, dalam sebuah ibadah, korban itu bukan berbicara soal materi uang kita. Tapi Tuhan mau kita persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati, Tuhan katakan. Supaya apa, saudara? Ayat yang kedua. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan apa? Pikiran. Banyak orang gak bisa dirubah pikirannya karena dia tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu hidupnya. Siapa yang mau diubahkan pikirannya? Oleh Tuhan. Amin. Punya pikiran Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi kalau kita mau punya pikiran Yeshua HaMashiach, maka kita harus persembahkan hidup kita. Dan dikatakan apa? Jangan menjadi serupa dengan zaman ini. Apa itu serupa dengan zaman ini? Kembali lagi ke slide yang tadi. Satu lagi. Ya, ini. Orang yang persembahkan tubuh tidak akan sama dengan ini. Betul, saudara? Yang terikat dengan Mesir. Oke, kembali lagi. Jadi Tuhan mau, saudara, kita ada pembaharuan pikiran. Nah, bagaimana supaya pikiran kita dapat dibaharui? Kita harus persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Baru pikiran kita dapat diubah. Coba lihat slide berikut. Apa yang akan terjadi, saudara, kalau pikiran kita diubah? Mindset, pola pikir kita dirubah. Ketika saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai korban api-apian bagi Tuhan, maka kita sedang diubah oleh Tuhan agar tidak menjadi sama dengan dunia ini. Sehingga apa, saudara? Terjadi pembaharuan pikiran, sehingga kita dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim dan sempurna. Nah, ini permasalahannya, saudara. Kenapa orang tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Elohim dan sempurna? Kenapa? Karena pikirannya belum diubah. Saya mau saudara mengerti hal ini, hubungannya. Ada orang yang tidak bisa pikirannya dibaharui dan pikirannya menjadi dapat disempurnakan, itu karena pola pikirnya belum diubah, betul? Nah, kenapa tidak bisa diubah? Karena tidak mempersembahkan tubuh. Makanya persembahan tubuh itu sangat penting supaya pola pikir kita diubah menjadi sama seperti dengan pola pikir Tuhan, bukan pola pikir dunia. Amin. Orang yang mengingat Sabat, dia tidak lagi gila kerja, dia tidak lagi gila jalan-jalan, dia tidak lagi gila, saudara, mencari uang. Karena apa? Fokusnya menyenangkan hati Elohim. Amin, saudara. Ya. Saudara mau diubahkan sama Tuhan pikirannya? Coba, siapa yang mau diubahkan oleh Tuhan? Jadi kita harus persembahkan tubuh kita supaya terjadi pembaharuan pikiran. Maka saudara dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna kepada Elohim. Bukankah kita mau sempurna? Bukankah saudara mau berkenan kepada Tuhan? Amin. Harus persembahkan. Nah, itulah pengertian yang ketiga dari mengingat, yaitu membakar dupa. Hari ini kita ada di hari penantian. Saudara sedang membakar dupa kepada Tuhan. Saudara sedang mempersembahkan hidupmu sebagai satu korban persembahan, wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya orang yang melakukan Sabat, pola pikirnya akan berubah. Kalau yang dahulunya gila kerja, gila cari uang, gila jalan-jalan, sekarang pola pikirnya berubah. Yang dia lakukan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Maka dia boleh berkata, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Jadi orang yang mau menyembah Yeshua HaMashiach, pola pikirnya harus berubah. Dan untuk bisa berubah, saudara harus persembahkan hidupmu sebagai korban di hadapan Tuhan, sebagai korban pengingat,
di hadapan Yahweh. Makanya engkau harus ada di hari perhentian, hari ketujuh ini. Amin. Supaya pola pikir kita berubah. Oke, kalau yang pertama tadi menguduskan, ya perintahnya ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Pertama perintahnya mengingat ya. Mengingat itu ada berapa poin tadi? 3. Menandai, menyebutkan atau menyampaikan. Lalu yang ketiga membakar dupa. Nah sekarang menguduskan. Nah, kalau yang pertama mengingat, sekarang menguduskan. Tuhan bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, menguduskan itu bahasa aslinya kudus, itu adalah kadas, atau bahasa Inggrisnya set apart. Set apart itu terpisah. Jadi, waktu saudara menguduskan Sabat, artinya saudara sedang memisahkan dirimu dari dunia. Orang di luar sana yang lagi kerja, yang lagi cari uang, yang lagi jalan-jalan, saudara di tempat ini, saudara set apart, terpisah. Sama-sama katakan, saya terpisah. Saudara, ketika kita menguduskan Sabat, saudara sedang membawa dirimu terpisah dari dunia ini. Amin. Sehingga kita tidak lagi menjadi sama dengan orang-orang dunia, saudara. Orang-orang di luar sana sibuk mencari pekerjaan, mencari uang, jalan-jalan, menyenangkan semua keinginan-keinginan dagingnya. Tetapi saudara yang menguduskan Sabat, dengar baik-baik. Saudara sedang membawa hidupmu terpisah dari dunia. Saudara mau terpisah dari dunia? Makanya harus adakan perhentian. Kadang saudara kita diperhadapkan, waduh Sabat banyak acara, betul? Acara keluarga, orang nikah, ada kumpul-kumpul keluarga, kalau di Manado ada rukun. Saudara, kita diperintahkan Tuhan menguduskan, artinya memisahkan diri kita dari dunia, supaya kita dapat beribadah kepada Bapa Yahweh. Banyak orang yang melakukan Sabat, mohon maaf Bapak Ibu, kadang hanya kados di ibadahnya, betul? Setelah ibadah selesai, Sabat perhentiannya belum selesai, mereka sudah pergi jalan-jalan, mereka sudah pergi kemana. Itu bukan menguduskan namanya. Itu bukan kadas, itu bukan kados, itu bukan set apart. Ya. Jadi kalau orang mau menguduskan, dari petang sampai petang, harus benar-benar tidak boleh ada kegiatan, saudara. Hanya mempersembahkan hidup bagi Tuhan, itu namanya kados. Maka Tuhan bilang, kuduskan, artinya pisahkan dirimu dari dunia. Itu maksudnya. Tuhan mau kita kuduskan, saudara. Cara menguduskannya gimana? Ya terpisah dari dunia. Jangan lakukan pekerjaan di hari perhentian. Itu maksudnya. Maka perintah ini, saudara, salah satu perintah dari hukum Taurat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengingat tadi saya sudah kasih 3 poin. Menandai, menyampaikan, membakar dupa. Sekarang Tuhan mau kita kuduskan, artinya pisahkan diri kita dari dunia, Bapak Ibu. Amin. Supaya kita dapat menguduskan Sabat perhentian. Diberkatilah mereka yang menguduskan hari Sabat, hari perhentian. Amin. Oke, kita lihat. Nah, 1 ayat lagi. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Mari sama-sama baca firman Tuhan ini. Ini berbicara kita, saudara. Bait Elohim yang hidup. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Sama-sama kita baca dengan suara yang dapat didengar. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak beriman. Sebab kemitraan apakah yang ada antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan persekutuan apakah yang ada antara terang dan gelap? Dan kesepakatan apakah yang ada antara Hamasya dan Belial? Atau bagian bersama apakah yang ada antara yang beriman dengan yang tidak beriman? Dan persatuan apakah yang ada antara tempat suci Elohim dengan kuil berhala? Sebab kamu adalah tempat suci Elohim yang hidup. Sebagaimana Elohim telah berfirman, aku akan tinggal di dalam mereka dan aku akan berjalan di antara mereka.
dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Oleh sebab itu, keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka, dan hendaklah kamu terpisah. Yahweh berfirman, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bagiku. Yahweh Sebaot berfirman. Tuhan bilang nggak ada, saudara, kesamaan antara gelap dan terang. Maka Tuhan bilang apa, saudara? Kamu adalah bait suci Elohim, di mana aku tinggal dan berjalan di antara kamu. Sebab itu Tuhan bilang apa? Keluar dari sana. Keluar dari mana? Dari dunia. Bukan berarti kita mati, saudara. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan, adat, tradisi, bahkan doktrin-doktrin buatan manusia yang ada di dalam gereja sekalipun. Tuhan bilang keluar dari sana. Maka apa, saudara? Maka aku akan menjadi bapamu. Kalau engkau berkata Bapa Yahweh adalah Bapa kita, maka engkau harus keluar dari semua tradisi dunia. Kalau engkau masih terikat dengan tradisi dunia, dengan hal-hal yang Tuhan tidak suka, maka engkau tidak pantas memanggil dia sebagai Bapa. Amin, saudara? Saudara mau jadi anak-anak dari Bapa Yahweh? Pisahkan dirimu dari dunia. Pisahkan dirimu dari kebiasaan, tradisi, adat, bahkan doktrin buatan manusia. Supaya apa? Tuhan, Yahweh menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Karena kitalah bait suci itu. Amin. Maka kita tidak boleh sama dengan orang-orang dunia. Kalau orang dunia di luar sana, saudara, ada tradisi, ada adat istiadat, ada kebiasaan-kebiasaan, doktrin buatan manusia yang mereka lebih taati daripada firman, maka mereka tidak layak memanggil Bapa Yahweh itu sebagai Bapanya. Makanya Tuhan keras berkata, iblislah bapamu. Waduh, ngeri sekali, saudara. Jadi kalau orang berkata Bapa, tapi kalau dia terikat dengan tradisi dunia, dengan segala doktrin, aturan buatan manusia, maka sesungguhnya Bapa kita bukan Bapa Yahweh. Siapa Bapa daripada dunia, saudara? Iblis. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah bait Elohim yang hidup, keluar dari tengah-tengah mereka. Sama-sama katakan, saya mau keluar dari sistem dunia ini. Saudara tahu dunia ini sudah di sistem. Sadar atau tidak, dunia ini telah di sistem. Orang mau cari pekerjaan sudah di sistem. Dari TK, SD, SMP, SMA, lalu masuk ke apa? Masuk ke perguruan tinggi, lalu kerja. Bukankah itu satu sistem? Nah, kalau orang nggak ada ijazah, nggak bisa kerja. Dunia ini telah diatur dengan sistem. Makanya kalau sesuatu peraturan yang dibuat oleh penguasa dunia ini, kalau kita nggak masuk dalam sistemnya, kita nggak bisa. Ya, kalau orang tidak terima nanti tanda anti Hamasiyah, dia nggak bisa jual beli. Kenapa? Karena ada namanya sistem. Sadar atau enggak, saudara yang di pegawai negeri, entah mau di aparatur negara, entah mau di kepolisian, TNI, dan lain sebagainya, semuanya, saudara, itu ada di dalam sistem. Saudara, tanpa kita sadari, kita itu ada di bawah sistem dunia. Dan orang kalau dia tidak mengikut sistem dunia, kita tidak akan bisa, saudara. Ya, mungkin nanti jual beli. Nah, maka Tuhan bilang, kalau kamu bait Elohim, keluar dari sana. Keluar dari sistem dunia, nggak usah takut. Kalaupun anak kita nggak sekolah. Itu sistem. Tuhan bilang, keluar dari sana. Keluar dari sistem-sistem dunia. Amin, saudara? Anak saudara tidak bersekolah karena menolak tanda, bukan berarti anak saudara menjadi bodoh. Tidak. Kita yang dibodohi oleh sistem. Aduh, kalau enggak sekolah bagaimana mau jadi, kamu ini mau jadi apa nanti ya? Mama dan papa mengharapkan kamu jadi orang lah, emangnya anaknya bukan orang sekarang. Itu semua sistem, saudara.
Semua itu telah terset dalam pikiran kita, sehingga manusia selalu, waduh kalau nggak lakukan ini nanti nggak bisa ini. Kalau nggak bisa ini, nggak lakukan ini nggak bisa itu. Semua itu ada dalam sistem. Maka Tuhan bilang kalau kamu adalah bait Elohim, mau jadi anak-anak Elohim, Bapa Yahweh, keluar dari sana. Amin. Siapa yang mau keluar dari sistem dunia? Amin. Keluar. Tuhan yang suruh, bukan saya yang suruh, saudara. Bapak mau tanggung jawab, bukan saya yang tanggung jawab, Tuhan yang tanggung jawab. Saya, saudara, berani keluarkan anak saya dari sistem dunia, karena saya tahu ayat ini. Ada orang yang bilang, oh nanti Bapak tanggung jawab, bukan saya tanggung jawab, Bu. Atau Bapak, Tuhan yang tanggung jawab. Kalau Tuhan yang suruh, pasti dia tanggung jawab, betul nggak, saudara? Masa bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir, terus Tuhan kasih biar? Nggak mungkin. Tuhan pasti akan tuntun. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Kalaupun anak-anak harus keluar dari sistem dunia, supaya mereka bisa menjadi anak-anaknya Bapa Yahweh, nggak masalah, saudara. Tidak usah takut, karena semua itu sudah tersistem dunia ini. Makanya kalau sudah tersistem, satu error semua error, satu dikasih bodoh semua Itulah sistem dunia. Pakai semua. Suntik semua, saudara. Aduh. Sistemnya error semua, saudara. Sedikit saja iblis menyelipkan kebohongan. Langsung apa, saudara? Seluruh dunia tunduk. Itu namanya sistem. Itu dia. Bahkan yang lebih mengerikan di gereja itu sudah pakai sistem dunia. Aturan-aturan dunia. Ada gereja yang kayak perusahaan, saudara. Sama kayak perusahaan biasanya. Karena saya pernah di dalamnya, jadi saya tahu bagaimana regulasi di dalam gereja itu sudah kayak sistem perusahaan. Ya, ada sistem namanya terlambat, potong uang makan. Nah, begitu, saudara. Kalau Bapak Ibu yang pernah jadi full timer di gereja-gereja seperti itu, pasti saudara tahu. Maka kita harus keluar dari sistem dunia itu. Karena kita adalah bait Elohim yang hidup. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Nah, kita kan mau jadi anak-anak Bapa Yahweh. Saudara, banyak orang yang memanggil Bapa Yahweh, tapi nggak mau terpisah dari dunia. Masih cinta uang, kedagingannya kuat, mengejar kemasyhuran di bumi. Sudah tahu Tuhan mau datang, masih saja bangun gereja besar-besar, saudara. Untuk apa semua itu? Saudara mau keluar dari sistem dunia, saudara mau memanggil nama Bapa Yahweh. Kalau saudara masih mengejar kedagingan dunia, percuma, saudara. Artinya, saudara belum mau lepas dari sistem dunia. Ingat, gereja itu bukan bangunan. Anak sekolah minggu lebih yang dulu ya, kita tahu anak-anak sekolah minggu, kalau sekarang kan anak sekolah sahabat. Ya. Kalau dulu anak-anak saudara bernyanyi, apa? Gereja, apa? Bukan. Gimana lagunya? Gereja bukan gedungnya, tapi kita gereja. Jadi kalau kita adalah anak-anak Bapa Yahweh yang memanggil dia Yahweh, maka kita harus terpisah dari dunia. Kan tadi Tuhan suruh keluar. Sekarang kalau yang masih mau masuk di dalam, bisa enggak jadi anak-anak dari Bapa Yahweh? Nggak bisa. Jadi kalau orang yang memanggil Bapa Yahweh, dia harus terpisah dari dunia, saudara. Harus keluar dari kedagingan, cinta uang, mengejar kemasyhuran di bumi ini. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang mengejar gereja yang besar, bangunan yang besar, jemaat yang banyak, nggak peduli di dalam mau kayak apa, yang penting pokoknya gereja penuh. Itu semua sistem dunia. Tanpa kita sadari kita sudah ada di dalamnya. Oke, coba lihat Imamat 19 ayat 2, saudara. Imamat 19 ayat yang kedua. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Saya lebih banyak perjanjian lama ke Torah, karena memang dasar daripada sabat ini kita harus pahami benar-benar ya. Imamat 19 ayat yang kedua, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Yahweh Elohimmu ini kudus. Mengingat atau menguduskan hari sabat, artinya Tuhan mau bilang, kamu harus kudus, kamu harus set apart. Bukan kamu jangan buat dosa, bukan hanya itu. Kekudusan itu artinya keluar dari sistem dunia, keluar dari semua jebakan-jebakan dunia iblis. Lihat gambar pertama. Ini orang
terikat dengan uang, dirantai tangannya. Ini sistem dunia. Lalu yang kedua, pesta pora. Ini sistem dunia, saudara. Orang sibuk dengan pesta pora. Kalau engkau adalah anak Bapa Yahweh, jangan ada pesta pora. Jangan terikat dengan harta kekayaan. Lalu yang di bawah, ini mabuk-mabukan. Ya, semua ini adalah gambaran dunia. Makanya kita harus keluar dari dunia. Amin. Kalau engkau adalah anak Bapa Yahweh, kau sadar bahwa kita adalah bait suci Elohim, tinggalkan semua ini. Yang mungkin masih merokok, pelan-pelan saudara tanggalkan, harus saudara. Kalau mau dikuduskan, amin. Amin. Apalagi yang minum pesta pora dan lain sebagainya, wah saudara harus bertobat sungguh-sungguh, jangan sampai masuk dalam sistem dunia. Kalau tidak, saudara, maka saudara tidak akan bisa menjadi anak-anak Bapa Yahweh yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan, yang dipersiapkan untuk masuk di hari Sabat perhentian, yaitu kerajaan 1000 tahun. Amin. Saudara mau dikeluarkan dari sistem dunia? Siapa yang mau? Coba lambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara, Tuhan kita itu kudus, maka dia mau kita kados atau kadas atau holy, terpisah dari dunia. Sehingga kita layak menjadi anak-anak Bapa Yahweh. Siapa percaya dia adalah anak-anak Bapa Yahweh? Harus terpisah dari dunia. Jangan mencintai uang. Jangan mencintai dunia. Amin. Taat kepada Tuhan, saudara. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Ketika Tuhan memberkati saudara, taat kepada Tuhan. Jangan karena berkat Tuhan membuat kita akhirnya beralih fokus. Bukan lagi kepada Tuhan. Dahulu mungkin kita lagi dalam masalah keuangan, terus Tuhan proses kita mungkin berseru kepada Tuhan. Tapi kadang manusia ketika sudah diberkati oleh Tuhan, kadang lupa saudara sama Tuhan. Tuhan mau kita jangan melupakan dia. Tuhan adalah kudus dan dia mau kita juga kados. Jangan lupa Tuhan. Di dalam Sabat ini saudara diminta oleh Tuhan untuk mengingat dan menguduskan. Amin. Sehingga kita layak menjadi anak-anak Bapa Yahweh, saudara, ya. Oke. Slide yang terakhir. Menguduskan Sabat artinya kita mengambil sikap untuk terpisah dari dunia. Dari kebiasaan-kebiasaan dunia. Bahkan gereja pada umumnya. Untuk dapat menjadi satu umat kepunyaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua, agar kita dapat disempurnakan. Siapa yang mau disempurnakan? Saudara harus ingat dan kuduskan hari Sabat. Kuduskan artinya, ingat artinya, tandai, sampaikan, bakar dupa hidup yang kita persembahkan. Menguduskan artinya memisahkan diri dari dunia, dari sistem dunia, supaya kita menjadi anak-anak Bapa Yahweh. Slide yang terakhir, Cik. Ya, saudara lihat, ini gambar meja perjamuan, kawin anak domba. Seperti yang saya pernah mimpi, Ibu Tati juga yang ada juga di Zoom ya, pernah mimpi seperti ini. Jadi ada meja kayak makan yang panjang, lalu seperti meja perjamuan kawin, dan di situ sudah ada nama-nama yang Tuhan taruh untuk saudara akan duduk satu saat di meja ini, di pesta pernikahan anak domba. Saudara, di dalam mimpi saya itu ada nama, setiap kursi-kursi ini tuh sudah ada nama. Jadi mungkin di sini ada Pak Anto, Bu Lili, dan seterusnya Pak Yones, Pak Doni, dan semua kita. Dan Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube. Kita akan sampai ke sini, saudara. Maka Tuhan mau kita kudus. Terpisah dari dunia. Amin. Mengambil sikap terpisah dari dunia. Pisahkan dirimu dari dunia. Jangan lagi mau terikat. Jangan lagi mau diperbudak oleh sistem dunia. Jangan lagi mau diperbudak oleh semua keinginan-keinginan hawa nafsu dunia. Saudara harus sampai pada satu titik di mana saudara memandang dosa dan kedagingan itu sebagai satu kejijikan di hadapan Tuhan. Kalau belum sampai di situ, saudara akan sukar untuk dikuduskan. Sampai pada titik bahwa dosa itu, kalau saudara ingat-ingat dosa-dosa masa lalumu, saudara sampai jijik muak mengingat dosa itu. Harus sampai di titik itu, saudara.
Jadi kita harus mengambil sikap untuk terpisah dari dunia, dari kebiasaan-kebiasaan dunia. Dunia ini sedang diikat dengan apa? Satu sistem. Ada adat istiadat, kebiasaan, doktrin, belum lagi sistem di dalam pelajaran, ya, sistem dalam pendidikan, sistem dalam perdagangan, sistem apa lagi? Sistem di dalam gereja Tuhan itu juga ada sistem. Lewat organisasi buatan manusia. Semua itu ada sistem. Dan dalam sistem itu ada aturan, betul? Kalau kita nggak mengikut aturan itu, kita nggak bisa. Ya, pasti ada batasan-batasan. Tapi kalau kita keluar dari sistem itu, kita ikut sistemnya Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat, maka engkau akan berbahagia. Diberkati Tuhan dan dikuduskan Tuhan untuk dibawa masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba ini. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara mau persembahkan hidupmu, amin, sebagai persembahan bagi Elohim. Biarlah pada siang hari ini Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara yang ada di Zoom dan juga yang di YouTube, mari jadikan hidupmu sebagai persembahan bagi Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, ya. Saya akan serahkan kepada istri saya.